Cuma nanti memang beberapa hal yang mungkin aku coba share ke teman-teman dan juga saya share ke teman-teman sehingga nanti kita bisa lebih ngobrol aja gitu ya. Kalau misal nanti teman-teman di tengah-tengah perjalanan kita lagi diskusi, teman-teman ada yang mau menyampaikan secara langsung, silakan saja. Paling gitu ya Mbak Novi ya. Eh, Mungkin aku kayaknya langsung aja mau perkenalan nggak usah ya. Tadi udah dikenalin sama Mbak Novi. Itu tadi Loh, memang silakan. Silakan, silakan. ya tadi memang disebutkan karena memang saya fokus pada dunia board game, dunia bermain karena merasa bahwa ternyata bermain itu menyenangkan gitu ya. Dan ini kita ada seriesnya ya Mbak Novi ya. Ini series pertama dan nanti tuh mudah-mudahan ke depan itu kita berharap teman-teman yang gabung di sini tuh punya board game sendiri. Nah, kira-kira siapa yang nanti bakal sampai akhir itu yang kira-kira bakal stay terus di sini dengan kita untuk ngobrol sampai nanti teman-teman difasilitasi untuk di rumah mungkin akan membuat board game sendiri dan kemudian teman-teman bisa implementasikan di kelas. Nah, ini bukan hanya untuk pelajaran. Di sini tuh banyak teman-teman yang gabung, itu ada yang dari pendidikan kewarganegaraan, ada juga tadi aku lihat PAI ya, pendidikan agama Islam, ya itu juga ada yang matematika. Jadi ini bisa untuk semua mata pelajaran. Tapi ini justru yang bahwa kita tuh banyak sekali yang mispersepsi terhadap ini. Sehingga pertemuan kita ngobrol pertama ini adalah berkaitan dengan persepsi persepsi kita terhadap board game ya. Ada kendala-kendala dan juga apa masalahnya. Kemudian juga apa sih sebenarnya konsep dari sebuah board game itu gitu. Nah, aku coba izin share dulu. Mungkin aku akan coba share sebentar ya. Oke, kita akan coba di sini. Apakah sudah terlihat? Iya, Aman, aman ya. Aman ya, aman, Mbak ya. aman. Ya. Oke, nah di sini kita memang memilih judul untuk series pertama ini adalah Mengapa Board Game, Persepsi, Kendala dan Konsep. Karena memang ternyata saya melakukan riset terhadap 100 orang guru, itu memang mereka banyak yang mengatakan bahwa mereka punya keterbatasan dalam apa namanya mengetahui tentang apa sih sebenarnya board game itu atau apapun itu berkaitan dengan permainan karena ya mungkin yang paling dikenal bahkan di dalam riset-riset penelitian juga banyak yang membahas hanya berkaitan dengan monopoli kemudian juga ular tangga gitu ya padahal dari situ sebenarnya kita bisa mengembangkan lebih dan juga versi kita gitu nah atau kalau teman-teman tadi yang dibacakan Mbak Novi tentang penghargaan-penghargaan yang tadi saya dapat itu semua itu karena board game itu dihasilkan dengan versi saya sendiri gitu. Jadi teman-teman juga akan menguntungkan pembelajaran karena tapi ini kita tidak bahas menguntungkannya di mana gitu karena kita punya sesi nanti khusus untuk membahas tentang itu gitu. Dan kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi ketika kita menggunakan board game di dalam pembelajaran. Nah, sebenarnya apa sih? Jadi kita tuh sering mengatakan board game gitu ya, board game atau game lah ya. Game itu kan sebuah permainan. Nah, permainan itu kan dimainkan gitu. Sehingga kadang-kadang ini identik dengan anak-anak. Nah, oleh karena itu saya mau coba, ini kan kita ngobrol ya, jadi ngobrol bukan karena kayak saya presentasi, tapi saya mau mengundang teman-teman ada yang mau mengungkapkan mungkin ngobrol bareng gitu ya, bahwa apa sih sebenarnya bermain itu? Ada yang mau coba nggak? Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa mungkin ada yang mau berbagi, share gitu ya. Apa sih sebenarnya bermain itu dan apa itu permainan gitu? Silakan teman-teman bisa raise hand atau Boleh ya, bisa kita langsung karena buka mic. ngobrol Boleh, ya. boleh. Mm-mm. Boleh banget. Boleh. Boleh kalau misalnya ada yang mau coba kita ngobrol-ngobrol aja nih. Kalau mau di chat Silakan. juga boleh. Ya, betul. Silakan. Oh, ada nih yang mau coba nih. Oke, Sinta. Silakan. Punta, ini maaf ya kalau Mbak misalnya Sinta, nyebut ya. nama Mbak Sinta. Ya, silakan Mbak Sinta. Main aktivitas eh, yang menyenangkan mungkin. Oke. eh, Aktivitas yang menyenangkan. Kemudian kalau permainannya apa, Mbak? Permainannya bisa macam-macam, Hmm. apa aja bisa, any kind. Oh, oke. Terima kasih Mbak Sinta untuk untuk penjelasannya ya. Bermain itu menyenangkan, apa itu permainan ya mungkin sebagai apa media ya Mbak ya untuk Iya, membuat menyenangkan itu tadi. Mungkin ada lagi, terima kasih Mbak Sinta, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Ada lagi nggak ya?
Teman-teman yang mungkin mau share pengalaman? Aku. Saya. Oh, silakan. David, ya. Oh, Kalau ya, silakan, bermain Mbak. itu aktif, pasti aktivitas ya. Bermain itu Ya. aktivitas, melakukan permainan. Nah, permainan ini adalah satu set kegiatan yang ada aturannya, kemudian ada mungkin pakai alat, tapi bisa juga nggak pakai alat. Tapi yang jelas ada mekanisme lah di dalam kegiatan itu. Jadi ada caranya kayak gimana, ada aturannya, kayak gitu sih, Kak. Oke, ya. Terima kasih Mbak David. Wah, keren ya Mbak David ya. Oke, Mbak Sinta dan Mbak David udah. Ada lagi satu lagi? Mungkin tiga lah. Ada yang berani mungkin Bapak-bapak teman-teman mana yang nih lain? suaranya nih? Ada bapak-bapak kan di sini? Bapak-bapak. Ya, ada sih. Oh, Ayo terkalahkan silakan. dengan jumlah ibu-ibu ya. Terkelah. Ya, silakan bapak-bapak. Oh, gitu bapak-bapak ya. Tadi Bapak-bapak ibu-ibu jangan mau soalnya. kalah nih. Ya, Oh, ada yang silakan. menjawab di chat, Mas. Oh, silakan. Mana nih. Coba kita baca dulu. Oh, ada ya. Oke. Oh, dari Mbak Gina, bermain adalah aktivitas sukarela yang dilakukan untuk kesenangan. Biasanya tidak punya tujuan praktis, tapi bisa mengembangkan kreativitas, keterampilan, dan hubungan sosial. Permainan adalah bentuk bermain yang terstruktur dengan aturan, tujuan, dan... Oke, terima kasih em, Mbak Gina ya. Ada lagi? Oke, cukup ya, tiga ya. Oke, perwakilan aja tiga orang. Nah, kalau sebenarnya saya banyak riset tentang apa sih bermain itu dan apa permainan itu gitu. Jadi bermain, jadi digabungin gitu ya. Otomatis dia suatu yang mendorong untuk terlibat. Kenapa orang menggunakan orang orang menggunakan metode bermain, yaitu karena ingin anak-anak itu dia terlibat dalam sesuatu interaksi yang mungkin dianggap nyaman, dianggap menyenangkan gitu ya, tapi yang bukan sekedar fokus pada menyenangkan. Karena kalau nanti fokusnya hanya menyenangkan, nanti ternyata hasil hasil yang saya temukan juga, makanya kenapa banyak permainan ini banyak dikembangkan di anak SD atau anak TK gitu. Padahal sebenarnya bermain itu bisa untuk orang dewasa, bahkan di universitas sekalipun ya, atau bahkan juga untuk pelatihan-pelatihan di kantor-kantor tertentu gitu untuk meningkatkan keterampilan ataupun aktivitas. Nah, yang ini persepsi yang harus kita mungkin kembangkan lagi. Tidak salah menganggap bahwa bermain itu menyenangkan, tapi kita harus menambah bahwa ada hal lain di dalam menyenangkan itu, yaitu mendorong keterlibatan siswa itu untuk berinteraksi tadi yang seperti kata Mbak Gina gitu ya, atau Mbak Sinta gitu, atau Mbak David gitu, itu juga bisa. Kemudian permainan itu adalah media yang kita masukkan ada sehingga nanti permainan ini menjadi media bagi untuk orang yang bermain gitu. Nah, sehingga sebenarnya akan banyak pilihan ya untuk kita menggunakan media-media apa saja gitu. Nah, kalau di sini kita lihat ya, kalau di gambar ini, kalaupun mungkin saya rasa banyak juga dari kita yang pernah menggunakan media, walaupun tidak kita terapkan di dalam kelas, tapi kita sendiri menggunakan itu di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kita bermain, ini contohnya kartu remi ya, kartu remi yang sering kita mainkan itu sebenarnya menyenangkan. Dia punya banyak cara untuk apa namanya ya, mengubah metode-metode kartunya gitu dengan cara-cara yang interaktif. Dan itu membuat orang tuh betah berlama-lama bermain, dan ini yang membuatnya tentang ini gitu. Kemudian saya bertanya kenapa orang bisa, anak-anak khususnya itu bisa betah berlama-lama bermain kartu gitu dan sangat menyenangkan gitu. Nah, oleh karena itu ini membuat saya tertarik untuk menerapkan itu dan menggali itu lebih jauh di dalam kelas saya gitu ya. Nah, kalau dilihat di sini, tentu bermain game itu bisa sendiri, bisa juga lebih lebih baik lagi ya, nggak sendiri itu ya. Ada bisa berdua, berempat, bertiga gitu. Nah, dari situ sebenarnya ketika kita bermain game, itu ketika kita bermain game itu kita dapat melihat emosi siswa itu dalam berinteraksi, termasuk ketika dia berbahasa ya. Ketika dia berbahasa kasar, dia berbahasa yang sekarang itu orang gimana sih cara menanamkan anak-anak untuk bersikap baik, berperilaku baik dalam bertutur kata? Ya salah satunya bisa kita gunakan dengan bermain game, gitu ya. Ketika dia mengeluarkan kata-kata kekesalan atau mengumpat, itu kita bisa gunakan sebenarnya. Ya, ketika dia berinteraksi, berkolaborasi dengan orang lain, dia kalah, dia
mungkin ada emosi di situ, ada egois ya untuk ingin menang, ambis tadi itu. Kemudian dia menghadapi cara-cara yang curang. Nah, di situ edukasi itu penting sekali kita gunakan bisa untuk ini gitu. Sekarang menggunakan game itu justru hanya untuk pengetahuan ya, untuk hafalan. Itu tidak salah, tapi kita bisa melebarkan lagi fungsi atau manfaat itu sehingga bisa dia untuk hal-hal yang tadi dianggap kayak ini kan hanya untuk sekedar main-main aja gitu ya. Itu yang bikin orang jadi kayak males gunain game di dalam pembelajaran karena nganggap bahwa bahkan saya pernah berdiskusi dengan satu guru gitu ya. Eh, Sebut saja namanya Mawar, namanya Mawar ya. Nah, jadi kalau misalnya bilangnya nggak bisa nih kalau untuk matematika nih terlalu game itu kan hanya untuk senang-senang doang gitu. Nah sebenarnya nggak gitu. Kalau kita tahu lebih dalam tentang itu, sebenarnya kita bisa kembangkan itu, gitu ya. Eh, ini ada dari Mbak Devi juga ya main Uno dapat kartu plus-plus aja emosi. Nah, betul, Mbak. Jadi, ketika emosi, apa yang kita lakukan reaksinya? Meskipun, nah makanya ada riset yang bilang bahwa board game ini secara tersembunyi, dia bilang secara tersembunyi dapat digunakan untuk mengontrol perilaku anak-anak atau bisa membelajarkan perilaku bagi anak gitu. Nah, tapi kita coba lihat lagi apa yang berikutnya yang saya mau coba share Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Nah, ini ada banyak sekali game yang mungkin muncul ya Bapak Ibu yang paling mungkin kenal, ada yang tahu? Ya, ini kalau misalnya kita lihat ini ada Scrabble ya. Jadi Scrabble ini ya kalau kita main ini jadi dia banyak sekali kosakata kita bisa buka sambil buka kamus gitu ya, sambil lihat nanti skornya berapa dan menyusun skornya dan ini orang-orang yang suka suka bahasa Inggris ini bisa mengembangkan dalam dalam bahasa. Berarti board game untuk studi bahasa itu bisa juga digunakan gitu ya. Atau misalnya kita main Ludo. Ini banyak orang yang banyak guru bahkan ataupun dosen ataupun mahasiswa yang sudah banyak mengembangkan ini baik berbasis aplikasi, berbasis digital, berbasis website sekalipun gitu ya. Ini banyak sudah menggunakan ini gitu dengan tujuannya masing-masing gitu. Kemudian ada kartu remi yang mungkin metodenya banyak sekali atau catur ya, mungkin yang paling lama catur ya permainan-permainan ini atau mungkin yang Bapak Ibu bisa lihat di sini gambarnya. Nah, gitu ya. Atau yang ada di sini atau yang paling sering kita lihat itu ya monopoli ataupun tadi ular tangga gitu. Nah, kalau saya boleh minta satu atau dua orang yang mungkin bisa share nggak apa ketika main apa yang paling seru ya, misalnya dari seluruh permainan yang pernah dimainkan, apa sih permainan yang paling seru menurut Bapak Ibu atau mungkin teman-teman mahasiswa? Satu atau dua orang boleh share gitu ya. Kita bisa lihat sebenarnya apa sih permainan yang paling seru dari seluruh permainan yang Bapak Ibu mungkin tahu gitu. Oh, card game ya. Bagina boleh share sedikit, Bagina? Ya, izin. Iya, Maaf, Bagina Mas. silakan. Open Camp. Saya sih lebih suka card game ya, karena Ya. di situ kan bonding juga ya sama teman-teman. Terus versinya juga banyak gitu, yang bisa kita kembangkan selain materinya isi pembelajaran. Cuma di sini juga yang saya penasaran itu, Kak, bagaimana sih pembelajaran ini bisa tetap efektif masuk ke anak-anak gitu, atau ke orang yang memang menjadi target yang ingin disampaikan, tapi tetap happy juga gitu. Hmm. Oke, ya. Terima kasih Mbak Gina. Memang itu tantangannya ya, bagaimana cara menyeimbangkan antara kesenangan, sifat game tadi yang menyenangkan dengan potensi dia untuk pembelajaran gitu ya. Itu memang yang masih menjadi tantangan dalam pengembangan board game, dalam berbagai riset, termasuk juga dalam kita mengimplementasikannya di kelas gitu ya. Ini dari ada Mas Asep atau Kang Asep ya. Main Ludo, mau ngomong nggak Mas Asep? Main Ludo. Ini Ludo katanya yang seru ya. Atau ada ada Kang Asep? Nggak apa-apa ya share ya. Oh, di tempat Kang Asep rame katanya. Oh oke, ya nggak apa-apa Bagus. deh. Kalau nggak ya Mbak Trisha deh. Chat Ini Mbak aja. Trisha ada Mayanti. Scrabble katanya nih Kak lebih seru. Ada Mbak Trisha. Mbak Ini Trisha Scrabble. Mbak Trisha ya, bisa open mic? ya. Pengen Jadi kita mau sharing? kita pengen ngobrol ya maksudnya ya biar karena ini temanya ngobrol game. Jadi bisa lebih lebih bareng bonding gitu ya.
Scrabble Kak lebih seru ya. Wah, saya dipanggil Kak agak lebih ya banget. Oh, ini Mbak Sinta Uno, taktik, war game, oke, monopoli, Ya, ya oke. kayaknya belum belum Remi, ya nggak nggak apa-apa. buka mic. Mm-mm. Ya nggak apa-apa. Remi, jangan Kak kata. Wah, dia oke. Patricia ya. Oke, terima kasih ya teman-teman sekalian. Memang ada banyak potensi dari board game yang bisa kita manfaatkan ya teman-teman, dan termasuk di sini yang mungkin teman-teman sudah sebutkan tadi ada domino juga ya. Kemudian ada ini juga Scrabble. Boleh-boleh aja teman-teman. Tapi saya mau coba merangkum beberapa hasil riset yang mengatakan bahwa persepsi mereka tentang dan kenapa malam ini kita atau saya secara khusus juga memilih board game untuk jadi tema kita malam hari ini itu karena nanti saya akan jelaskan kenapa gitu ya. Tapi persepsi tentang board game itu sendiri, Bapak Ibu dan juga teman-teman sekalian, ini ada dua yang saya ambil yang secara umum paling positif dan juga dua yang negatif. Jadi ada dua yang secara negatif dan ada dua yang secara positif. Nah, positifnya itu yang pertama, sifatnya tadi, betul ya, yang tadi teman-teman katakan atau Bapak Ibu katakan tadi, sifatnya menyenangkan dan menarik perhatian siswa, itu udah pasti. Sehingga sifat game yang tadinya secara umum itu juga melekat di dalam board game, karena dia menjadi bagian dari dari game itu sendiri gitu. Kemudian yang kedua, meningkatkan kognitif, keterampilan, dan perilaku. Semua hampir penelitian mengatakan bahwa board game itu dapat meningkatkan kognitif ya, baik di pelajaran, baik untuk kedokteran sekalipun, karena biasanya digunakan untuk simulasi gitu ya. Meskipun istilah simulasi game dengan board game itu juga berbeda ya. Karena nanti hasilnya hanya untuk sekedar simulasi aja, itu beda kalau misal untuk pelajaran-pelajaran yang untuk sifatnya perilaku ya, untuk menggali nilai-nilai gitu ya, itu agak sedikit berbeda dengan hanya sekedar simulasi saja gitu. Kemudian ada yang bilang juga untuk meningkatkan keterampilan ya, kemudian juga perilaku, itu banyak juga yang menemukan. Tapi di satu sisi ada juga yang bilang bahwa board game itu hanya perayaan saja, karena apa namanya, bukan untuk tujuan yang edukasi gitu, sehingga ini yang mengurangi guru mungkin untuk menggunakannya atau bahkan lebih serius menggunakannya di dalam kelas ya, untuk yang kelas-kelas misalnya SMP, SMA, atau bahkan lebih ke universitas, itu jarang ditemukan tapi ada gitu ya. Kemudian yang terakhir itu adalah terlalu kompleks. Memang betul bahwa board game ini nanti kita lihat di akhir bahwa apa sih yang bikin kompleks sebuah board game sehingga dia menjadi enggan untuk dilakukan atau dikembangkan gitu ya. Atau sifatnya abstrak gitu. Apa sih yang mau dicapai gitu? Kadang-kadang kurang jelas. Nah, ini juga bisa tadi pernyataan dari Mbak siapa? Mbak Gina ya, bahwa abstraknya yang ini sifatnya abstrak ini sehingga membuat orang tuh untuk menerapkannya agak-agak sulit gitu. Nah, kemudian mahal ya. Karena satu cetak, mencetak satu board game itu termasuk mahal. Apalagi dalam satu kelas dia punya 30 siswa gitu, atau 40 mahasiswa gitu. Kita harus bikin itu 40, kalau dimainkan hanya 4 orang, wah kita harus bikin punya 10 gitu. Tapi nanti saya akan berbagi tips buat Bapak Ibu yang ingin mengembangkan board game sendiri, dan kemudian Bapak Ibu bisa dimainkan untuk satu kelas ya, itu bisa ya, sehingga saya juga merasakan bahwa aduh kalau kayak gini mahal nih gitu ya, saya harus cetak segini dan harganya segini gitu. Tapi saya punya tips nanti dan bagaimana di kelas dengan hal-hal yang sangat simpel itu bisa kita mainkan gitu ya, dan itu lebih dekat lagi dengan kehidupan guru dan juga siswa itu sendiri. Nah, tapi itu tidak malam ini karena itu nanti itu untuk nanti kita benar-benar membuat board game versi kita. Dan ini yang tadi Mbak Gina bilang juga bahwa terlalu kompleks, abstrak, mahal, sulit juga diintegrasikan ke dalam pembelajaran. Jadi semakin kompleks lah. Jadi ada yang positif, ada yang negatif. Sehingga ini membuat kita jadi lebih apa namanya ya, lebih enggan untuk menggunakan ini. Gitu. Nah, kemudian sampai di sini mungkin kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya Bapak Ibu. Nah, ini apa sih kendala guru untuk menerapkan board game? Nah, ini saya coba buka lagi diskusi, mana tahu ada yang mau bicara juga nih. Teman-teman ada yang mau bicara nggak? Apa sih kendala? Atau mungkin teman-teman yang sudah menggunakan atau tidak menggunakan ya? Karena kendala guru menerapkan board game itu seperti apa? Mungkin ada yang mau bicara. Mungkin bukan hanya guru ya, dosen, mahasiswa, mungkin. Silakan ya, Bapak, teman-teman mungkin ada yang mau bicara, nggak apa-apa. Satu atau dua orang juga. Boleh curcol lo di sini.
Betul, karena kita mau mau menemukan apa sebenarnya masalah-masalah yang ditemukan gitu, yang dihadapi oleh teman-teman guru sehingga kita mau. Oke, Mbak Sinta, silakan. Eh, Biasanya ke waktu ya, waktu melakukannya itu Ya, biasanya ya, betul. panjang. Kemudian Mm-mm. kalau di kelas itu ada sekitar 30-40, kontrol crowd-nya itu juga Mm-mm. agak PR. Kemudian eh, menurunkan tensi. Jadi misalnya kita udah setup 30 menit, ya kan? Mm-mm. Udah di setup juga ya mundur-mundur 10 menit. Tapi Mm-mm. karena kontrol crowd-nya nggak ada, penurunan tensi dari seneng banget itu ke bawah itu ya, balik lagi ke biasa itu juga kesulitan juga gitu sih. Yuk. Oke, oke. Jadi waktu dan juga tensi permainan itu ya, Mbak Sinta ya. Oke, tapi Mbak Sinta kalau bisa nerapinnya di kelas berapa ya, Mbak Sinta? SD, SMP? Saya semua kelas karena kebetulan untuk anak berkebutuhan khusus, jadi Oh, oke, oke. kadang SD, kadang TK, kadang SMA. Oh, oke. Keren, Mbak Sinta ya. Oke, terima kasih Mbak Sinta. Lanjut, mungkin ada lagi Bapak Ibu yang mungkin mau share? Di chat ada dari Kang Oh, Acep, ada. sama butuh waktu lebih lama katanya Mas Agus. Oh, oke, Dan waktu gurunya, juga ya. waktu juga, dan gurunya harus Waktu kreatif, sama kata Kang harus Acep. kreatif. Oke, ya. Nah, ini juga sama yang pernyataan Kang Asep ini yang saya pernah alami juga ya. Jadi pas waktu saya pernah nawarin apa board game gitu ya, mereka harus bilang harus jadi Mas Agus gitu ya. Oke, Mas Dida. Oke, Mas Dida bisa ya nanti jadi dan dengan katanya harus kreatif gitu. Nah, sebenarnya bisa jadi sih kreatif gitu, tapi kreatif itu tidak menjadi tolak ukur gitu ya. Karena dalam berbagai hasil riset yang saya temukan belum ada juga yang mengangkat bahwa faktor diri yang versinya kreatif ini itu menghambat gitu. Tapi yang lebih banyak itu nanti kita bisa lihat setelah ini. Yang paling banyak itu yang saya temukan, Bapak Ibu, kenapa orang-orang atau mungkin guru atau siapapun itu yang menggunakan itu saya merangkum tiga ini. Jadi belum belum ada riset yang mengangkat tiga ini, tapi saya menggabungkan menjadi tiga ini jadi tiga hal yang memang mempengaruhi persepsi guru baik positif atau negatif terhadap penggunaan board game di dalam kelas mereka gitu ya. Yang faktor pertama itu faktor individu. Ini yang tadi mungkin dibilang sama Kang Asep ya, bahwa Kang Asep bilang bahwa faktor individunya kurang kreatif. Meskipun ini juga belum banyak dibahas, tapi yang banyak dibahas itu adalah belum 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 banyak guru yang tahu. Jadi pengetahuan guru itu terbatas sehingga tadi yang saya bilang di awal bahwa banyak justru board game ini digunakan hanya untuk anak-anak SD gitu, anak-anak TK, anak-anak ya sifatnya anak-anak PAUD gitu ya. Jadi hanya digunakan untuk bersenang-senang, menyenangkan gitu. Dan ketika digunakan di SMP, SMA dan universitas juga itu hanya sekedar untuk menarik perhatian mahasiswa atau siswa untuk belajar aja gitu. Nah, padahal sebenarnya itu bisa dikembangkan lebih daripada itu. Nah, faktor individu ini itu adalah berasal dari faktor guru. Faktor guru itu sendiri atau faktor dosen atau faktor dari mahasiswa itu sendiri yang mungkin tidak mau menggunakan atau mungkin terbatas untuk mengetahui tentang apa sih board game itu. Gitu. Atau dia kurang yakin. Nah, ini hasil riset saya yang terakhir itu keyakinan itu sangat berperan penting. Apa bedanya pengetahuan dan keyakinan? Keyakinan itu lebih kepada afektif. Afektif kita, perasaan saya ketika saya tahu board game itu apa monopoli gitu. Tapi saya tidak yakin apakah monopoli itu bisa diimplementasikan di kelas saya gitu. Jadi harus harus ya harus yakin gitu. Kalau kita nggak yakin, karena faktor guru itulah yang akan mempengaruhi kualitas dari suatu pembelajaran. Apapun itu media yang kita gunakan. Kalau misalnya kita tidak yakin dengan apa yang mau kita lakukan, maka itu tidak akan berhasil. Maka keyakinan apa kognitif atau afektifnya itu harus betul-betul dihidupkan ketika kita mau menggunakan suatu media. Kemudian yang kedua itu ada faktor sosial. Faktor sosial ini mungkin di luar dari individu, yaitu misalnya tadi yang dibilang waktu. Waktu yang harus digunakan oleh guru, kemudian dukungan dari sekolah, kurikulum, biaya, ya kemudian dukungan dari teman-teman yang ngapain sih bikin game itu kayaknya nggak masuk akal deh. Kok bisa sih ada ngambil dapat nilai dari board game gitu ya. Ini kayaknya nggak gitu deh. Nah, ini faktor sosial yang menurut saya sangat mempengaruhi juga gitu individu guru.
Nah, mempengaruhi individu guru, kemudian mempengaruhi situasi di kelas itu sehingga dia tidak mau menggunakan. Nah, kemudian faktor board game. Board game itu sendiri atau media itu sendiri yang sifatnya tadi, kalau dia kompleks banget, maka orang, aduh ini terlalu kompleks, terlalu gak jelas gitu ya. Aku harus bikin inilah, bikin ini, bikin itu. Sedangkan beban ngajar administrasi banyak gitu ya. Nah, sebenarnya saya mau share juga gitu nanti bahwa sebenarnya saya ngajar misalnya di pelajaran pendidikan kewarganegaraan, saya mengembangkan 4 board game gitu ya. Itu sebenarnya dalam waktu 3 bulan atau 2 bulan itu sebenarnya bisa jadi gitu ya. Bisa jadi satu satu board game gitu. Nah itu tuh sebenarnya saya bisa gunakan lagi di semester berikutnya gitu. Tinggal saya ganti aja gitu apa. Sehingga sebenarnya kita tuh punya empat board game yang nggak akan pernah habis-habisnya buat karena angkatannya beda-beda gitu ya. Dan itu saya bisa gunakan gitu. Nah, sayangnya kita sudah tidak yakin dulu bahwa itu akan berhasil. Karena kita sudah langsung minder dulu bahwa udah ribet banget gitu ya bikin ini, bikin itu. Nah, oleh karena itu faktor board game itu sendiri itu akan mempengaruhi banget faktor individu. Bahkan banyak justru yang banyak hasil-hasil riset yang banyak bicara itu tentang potensi board game itu. Jadi guru percaya bahwa board game itu dapat mempengaruhi persepsi mereka positif terhadap penggunaan board game itu ya karena potensi board game itu tadi menyenangkan, ya sifatnya bisa menarik perhatian siswa, atau juga dia bisa meningkatkan kognitif siswa, ataupun juga keterampilan mereka bekerja sama dan lain-lain. Nah, ini yang bisa mempengaruhi persepsi guru terhadap itu. Nah, sehingga apa yang tadi saya jelaskan ini dengan kenapa kita harus ngobrol tentang ini? Karena saya ingin menyesuaikan dengan apa yang hasil riset yang ada dengan apa yang sudah ditemukan dan secara langsung kita temukan di dalam diskusi ini gitu. Sehingga kita akan menemukan bahwa oh oke, ya ada banyak sekali sebenarnya tantangan-tantangan yang dihadapi oleh guru untuk menggunakan media khususnya board game yang malam ini kita bahas gitu ya. Nah, ini baru kita mungkin sampai di sini ada pertanyaan dulu Bapak Ibu atau teman-teman sekalian. Atau saya terlalu cepat ya menyampaikannya Mbak Novi. Takutnya Nggak saya apa-apa. Semakin ya. cepat semakin baik kalau lu udah narasi. Jadi banyak waktu ngobrol Iya, maksudnya. betul. Teman-teman silakan. Kalau Ya, ada silakan. pertanyaan Oh, dari ada Mbak nih Sinta, dari angkat Mbak tangan. Sinta Silakan lagi. Mbak Sinta, bisa buka mic kan Mbak Sinta? Maaf ya, kalau jadi saya terus Nggak karena apa-apa Mbak Sinta. tertarik juga. Kayaknya tadi belum sempat dibahas bagaimana melakukan intervensi terhadap 3 kendala yang barusan disebutin, yang faktor individu, sosial, sama board game-nya secara prakteknya ya di lapangan ketika individu tersebut merasa nggak yakin, Bapak Agustinus atau berdasarkan penelitian yang sudah ada, apa yang bisa dilakukan? Karena di lapangan saya juga mengalami hal yang sama ya, ngajak guru itu agak susah sekali gitu ya. Kemudian faktor sosial juga yang tadi disebutin itu semua saya ngalamin, tapi masih kesulitan untuk intervensinya. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Sinta. Sebenarnya saya memang agak tidak langsung ngasih tahu jawabannya karena jawaban itu kita akan temukan dalam proses kita ngobrol ini sampai nanti mungkin ada proses di sesi-sesi berikutnya. Tapi saya mungkin akan menyinggung sedikit saja Mbak Sinta ya bahwa membuat seseorang atau membuat diri saya sendiri yakin terhadap apa yang saya lakukan bahwa saya percaya apa yang saya lakukan itu misalnya dalam hal ini adalah board game yang saya terapkan itu bisa bermanfaat bagi siswa saya sehingga ketika saya menerapkan itu dan melihat mereka tertawa mereka senang dari situ dulu saya mau oke, saya berada di tahap ini nih. Dan ketika mereka menyenangkan, Pak, besok main game lagi kan? Oke, saya tambahin lagi. Ternyata tidak hanya sekedar menyenangkan. Saya mau lihat reaksi mereka ketika saya naikin levelnya, bukan hanya menyenangkan. Tapi mungkin kamu akan belajar sesuatu. Oh, ternyata belajar pendidikan kewarganegaraan itu gini ya. Oh, ternyata belajar matematika bisa ya, Pak, dengan narasi-narasi cerita yang seperti ini. Oh, ternyata seperti yang saya bikin di board game Bandung, itu anak-anak gak nyangka bahwa kok bisa gitu ya. Saya ternyata di lingkungan sekitar saya itu banyak sampah. Ternyata di sini tuh macetnya tuh seperti ini. Nah, itu tuh saya masukkan di dalam board game itu. Nah, awalnya itu menyenangkan, tapi saya mau naikin, bukan hanya menyenangkan, karena saya yakin bahwa nggak sampai di situ gitu. Ya, jadi sebenarnya dengan mengikuti pelatihan-pelatihan seperti ini menambah rasa percaya diri saya gitu.
Makanya dulu sebelum saya mengenal Ludinara dan setelah mengenal Ludinara pun saya sangat antusias gitu melihat tema-tema yang dihadirkan oleh Ludinara, kemudian juga buka YouTube juga gitu ya untuk meyakinkan saya bahwa ada tema-tema yang menarik gitu. Makanya tadi ada unsur board game itu sendiri. Board gamenya harus menarik bagi siswanya sehingga siswa itu juga akan tertarik dan ibu juga akan merasa yakin. Tapi kalau misalnya temanya monopoli lagi, orang anak-anak udah tahu gitu, oh monopoli itu bakal naik tangga itu, kemudian turun lagi jatuh, kemudian turun lagi pakai ular, habis itu apalagi hanya jawab pertanyaan, selesai sampai situ, besok kayak gitu lagi, besok kayak gitu lagi, akan bosan. Tapi kalau misalnya dari ibu sendiri juga misalnya mengembangkan itu dari versi lain, monopoli, habis itu besok lagi ular tangga, besok apa lagi, anak-anak tuh akan sedikit agak sedikit merubah paradigma mereka terhadap pembelajaran di kelas ibu gitu. Nah, itu yang harus itu nanti seiring berjalan. Karena membangun keyakinan itu saya juga membangun keyakinan itu harus dari awal saya menggunakan board game itu sebenarnya udah hampir 10 tahun. Jadi 10 tahun itu saya menggunakan board game betul-betul saya meyakinkan. Dan betul ternyata anak-anak tuh wah udah kalau kelasnya bagus ada board game gitu dan oke gitu main gitu ya dan mainnya itu saya nggak mau hanya terukur senang ketawa-ketawa hahi tapi setelah itu mereka nggak ngapa-ngapain. Nah besoknya saya ubah lagi gitu apa saya tambah lagi gitu apa yang harus ditambah lagi di situ gitu ya. Nah kalau memang bapak ibu bilang oh berarti ribet banget gitu bikinnya ya ini aja berarti sudah nggak yakin gitu. Paling gitu mbak mbak Sinta yang saya alami ya ini kita share ya karena itu yang saya alami sehingga mana tahu membantu teman-teman juga mungkin gitu mbak Sinta. Oh bentar ada. Oke. Ya, ada lagi mungkin dari teman-teman sekalian. Kalau misalnya ada ya mau share gitu boleh atau bertanya dulu persepsi dan kendala-kendala dalam menghadapi atau menggunakan board game. Silakan, mungkin ada dari teman-teman. Kalau belum ada, Saya deh mau, tapi sayang lagi nggak ah, apa-apa. silakan Mbak Sinta dengan senang hati. Sama David, Mbak David, Kak. oh sorry tadi Mbak Sinta ya sekarang Mbak. Iya, Ya, silakan Mbak David. iya. Sebenarnya saya juga kaum yang terjerat pukat harimau Ludenara ya. Jadi, jadi gara-gara Ludenara saya, ya maksudnya, alhamdulillah sih jadinya seneng juga. Emang dari dulu seneng Senang main main ya board kayaknya. game, Benar. terus iya seneng main board game, terus kemudian ada kesempatan juga waktu itu tempat saya bekerja kolaborasi ini sama Kumara, sama Mas Eko dan teman-teman dari Ludenara juga untuk mengembangkan satu board game dan itu sebenarnya luar biasa banget ya. Maksudnya ketika melihat respon karena board game yang dikembangkan sama organisasi saya tempat saya kerja dulu itu adalah isunya tentang bayangin perdamaian dan pencegahan kekerasan gitu. Itu kan Hmm, konsep yang sangat berat, tapi ketika berat betul. dikemas dalam satu board game dengan mekanisme dan juga role yang itu seolah-olah bukan kita, tapi kita adalah penguasa planet dan lain sebagainya, itu tuh jadi seru dan jadi mudah di-digest gitu. Jadi kayak, wah ini jadi sangat menarik dan waktu itu kebetulan Ludenara buka workshop untuk training membuat desain board game akhirnya saya ikutan dan semenjak itu ya lumayan lah produktif ya jadi sekarang saya udah mengembangkan 9 board game dan juga tahun ini mau ada 2 game lagi gitu yang untuk launching. Nah itu saya bikin untuk project-project yang lain juga. Dan sebenarnya iya sih harus yakin, emang benar harus yakin itu akan membawa kebaikan karena kalau Iya kita betul. belum belum ngerasain sendiri gitu, belum lihat efeknya ke orang lain, sih gimana board game ini bisa mengemas konsep-konsep yang rumit, jadi dengan cara-cara yang eh, dengan cara-cara yang seru gitu ya. Seru tuh bukan berarti harus menyenangkan ya, ada juga yang Betul betul. sambil mikir gitu, tapi jadinya apa? Jadinya ya ke kitanya jadi positive vibes. Jadi oh iya ya ternyata bisa juga diginiin. Terus sebenarnya kalau saya tuh permasalahannya adalah mungkin lebih ke teknis kali ya, lebih ke mekanik. Hmm. Karena
beberapa kali saya bikin game itu untuk dipakai guru di kelas. Hmm, Jadi untuk yang tema pendidikan kewarganegaraan saya bikin ini tentang human rights nih, namanya Human Rights Exhibition. Ini oke. saya bikin untuk guru, tapi mekaniknya tuh dibuat tidak terlalu susah, tapi pada pada ujung-ujungnya itu eh, agak menantang untuk kayak gimana ya mekanismenya biar simple, tetap dapat excitementnya. Dan ini tuh gamenya kolaboratif kan, jadi sangat menantang gitu, bukan kompetitif. Nah, pada akhirnya tuh eh, eh, nggak tahu ya, mungkin ini saya pribadi saya nggak tahu sih ya orang lain. Pada akhirnya sebagai pembuat game itu harus merelakan ego sendiri gitu kayak nggak bisa semuanya mau dipaksain ada di dalam satu game. Akhirnya Betul. kayak ya, kita egonya akhirnya di dilepaskan. Akhirnya si game ini tuh pada akhirnya tujuannya adalah spesifik untuk raising awareness aja dulu, jangan dulu ngomongin yang wah konsep human rights dan lain-lain. Akhirnya ya dipakai untuk raising awareness dan alhamdulillahnya di dua sekolah itu udah dipakai untuk kayak ngobrolin sebelum bikin peraturan di kelas dan peraturan secara organisasi gitu ya di organisasi sekolahnya, organisasi siswanya. Mereka main ini dulu supaya dapat nih gimana caranya bikin aturan yang inklusif gitu buat semua orang, yang semua hak semua orang tuh terpenuhi. Dan saya tuh di situ bersyukur banget sih kayak eh, wah ternyata yang cuman tujuannya itu ternyata kalau di tangan guru yang tepat dan siswanya juga diajak untuk kayak lebih aktif gitu ya untuk ngobrolin dan berefleksi dari game, ternyata dari game yang sederhana aja tuh bisa jadi impact yang luar biasa. Itu sih Kak, aku mau sharing itu aja. Wah, keren nih. Harusnya aku yang belajar dulu Mbak David ya. Aduh, keren Mbak David ya. Udah banyak ngembangin apa namanya board gamenya gitu. Ya memang tadi betul ya apa yang dibilang Mbak David karena memang nggak bisa langsung serta-merta. eh, Tadi kalau yang human rights itu di kelas berapa Mbak David? Kalau ini saya bikinnya untuk umur 9 tahun ke atas, tapi ada Oh, rekan saya yang main ini dengan anak SD di oh, bawah 9 tahun itu bisa karena ini ada unsur matematikanya juga. oh, oke. Jadi meskipun belum ngerti isu human rights-nya, di sini ada matematikanya dan matematikanya itu adalah menambahkan misalnya untuk menambahkan kebaikan, menambahkan keadilan, terus mengurangi kekerasan, mengurangi diskriminasi. Jadi kayak Hmm. diskriminasi dan poin itu tuh dijadikan angka. Jadi gimana caranya biar mencapai mencapai ini kan human rights exhibition. Aduh, jadi saya yang ngejelasin. Nggak apa-apa Mbak. Ini Human Rights Exhibition ini di board game ini tuh pemain tuh jadi kurator. Jadi mereka harus bikin pameran pahlawan HAM gitu ya, pejuang HAM dari global dan Asia Tenggara. Jadi untuk dapetin satu lukisan itu mereka harus menjumlahkan kartu-kartu yang mereka punya supaya jumlahnya itu tepat kalau ditambah dan dikurang tepat untuk beli untuk purchase si lukisan-lukisan tersebut. Jadi dan itu ada waktunya juga. Jadi kalau misalnya udah 3 menit ya si timernya nyala itu akan diambil eh, satu lukisan. Jadi Hmm. lukisan yang bisa jadi mereka udah berjuang untuk mendapatkan lukisan itu waktunya habis terus diambil terus jadi ya itu sih jadi saya agak pusing juga sih ngomongin bukan ngomongin waktu bikin Iya, iya, mekaniknya iya. supaya Iya, iya supaya benar. jadi seru tuh gimana ya biar anak-anak excited gitu dan itulah jadinya itu. Nah, jadi Ya. ini bisa buat SD juga ternyata meskipun mereka belum aware sama isu-isu hak Nah, asasi manusia jadi oh, itulah. iya, iya. Terima kasih Mbak David udah share pengalamannya ya. Keren banget ya. Itulah ada pasti dalam kita membuat apa board game untuk apa apalagi guru ya, bukan guru yang mengembangkan sendiri, buat guru itu tantangannya pasti akan lebih berat lagi karena harus ngajarin gurunya lagi, dia harus nerapin lagi gitu ya. Belum lagi nanti proses evaluasi dan lain-lain implementasi itu akan sedikit lebih menambah beban si yang desainer gamenya gitu ya. Kemudian nanti buat kita juga nanti untuk anak-anak belum lagi dilihat itu. Nah, itulah yang menjadi tantangan-tantangannya sehingga
saya yakin Mbak David sudah menemukan sebenarnya apa yang menjadi masalah dan juga apa yang menjadi tantangan dari Mbak David sendiri gitu ya. Kemudian tetap untuk setia dan yakin untuk mengembangkan board game untuk apa namanya anak-anak gitu ya dan juga guru. Nah, sekarang saya coba lanjut lagi untuk itu. Terima kasih banget Mbak David untuk share-nya ya. Kemudian kita akan lanjut bahwa setelah kita memahami apa sebenarnya persepsi yang terjadi dan itu memang ternyata persepsi yang sama juga dirasakan oleh berbagai macam orang yang ingin mengembangkan baik dari praktisi, guru, desainernya. Tadi Mbak David berarti sebagai desainernya gitu ya. Nah, sekarang kita akan melihat bahwa apa sih sebenarnya konsep dari board game. Ini bisa saja terbatas apa yang saya jelasin, tetapi ini adalah hasil-hasil dari yang saya coba kembangkan dan saya temukan gitu ya ketika saya berusaha mengembangkan ini baik dalam teoritis ataupun secara riset. Nah, ini secara umum sebenarnya kalau kita lihat board game itu memang eh, yang pasti karena namanya board game ya dia punya papan ya, papan permainan gitu. Nah, otomatis papan itu ya bisa contohnya saya ambil Ludo. Ini kan papan sebenarnya. Jadi otomatis ada papan yang digunakan sebagai apa namanya? Arena mereka harus berfokus di situ. Dan ini keunggulan dari board game dibandingkan dengan yang lain gitu. Kenapa? Karena board game ini dia punya papan permainan yang memfokuskan si pemain ini ataupun siswa itu hanya berkutat di situ gitu. Tapi dia bisa kemana-mana gitu ya. Maksudnya ini yang akan kita kembangkan dari bukan hanya sekedar Ludo. Kalau Ludo jalan-jalan masuk udah selesai gitu ya. Atau lempar dadu gitu. Tapi enggak, kalau untuk permainan-permainan yang nanti sifatnya untuk pembelajaran itu bisa kita kembangkan gitu. Bahkan ini bisa kita jadikan sebagai kalau Ludo ya, kalau dalam pemikiran saya ini bisa aja kayak ini eh, apa kayak misalnya perumahan mana gitu ya. Ini perumahan A, perumahan B, perumahan C, perumahan D. Kemudian ada tantangannya ini jalan, kemudian ada kecelakaan apa melihat orang. Nah, jadi ini bisa dijadikan sebagai sebuah cerita kehidupan sehari-hari kalau memang kita mau mengangkat Ludo sebagai bagian dari pembelajaran, khususnya untuk hal-hal yang sifatnya nilai ataupun jarak, misalnya menghitung jarak, matematika, dari mana hal-hal yang sifatnya sederhana gitu. Tapi tadi yang kendala yang dihadapi oleh Mbak David itu adalah ketika diterapkan di tingkat human right, ditempatkan di anak-anak SD ataupun anak-anak TK mungkin ya, itu belum masih hanya terbatas pada seru karena masih ada kendala bahwa dia mungkin tidak aware terhadap hal itu karena mungkin itu tingkatannya terlalu berat tadi yang ditemukan oleh Mbak David ya. Jadi bisa itu nanti dikembangkan untuk anak-anak mungkin SMP atau anak-anak SMA. Jadi setiap board game itu kemarin juga saya sempat nawarin ke apa namanya ngobrol-ngobrol dengan Mas Dida dengan teman-teman bahwa dengan Mbak Novi juga kalau sebenarnya temuan yang berikutnya itu adalah karakteristik dari board game yang bisa digunakan baik untuk SD, TK. Nah, jadi bisa ada klasifikasinya gitu ya. Dan mudah-mudahan itu bisa ditemukan gitu. Dan bagaimana cara kita mengklasifikasi itu ya adalah eh, dilihat dari karakteristik siswanya gitu. Kemudian dilihat dari karakteristik kelas dan guru juga ketika menggunakan itu gitu. Karena kalau dia terlalu berat untuk anak SD, ya jatuhnya tidak akan maksimal gitu. Ataupun sebaliknya untuk anak SMA atau kuliah pun, kalau dia terlalu ringan, itu akan terasa sangat membosankan gitu. Nah, kalau kita lihat apa sih yang dimiliki oleh papan permainan? Nah, ini ya. Papan permainan ini dia memiliki jalur, Bapak Ibu, atau lintasan berupa bisa peta atau apapun gitu ya. Nah, ini bisa kita gunakan sebagai kita menyimpan informasi-informasi di jalur-jalur ini gitu atau lintasan-lintasan. Mungkin ada teman-teman yang sudah mengembangkan misalnya kayak ada beberapa game-game nanti saya kasih contoh juga itu tuh bisa disimpan gitu kalau jalan dari sini ke sini itu bisa menemukan ada peristiwa apa jadi ambil kartu jadi kayak main monopoli juga sama ya berhenti ambil kartu kalau ini kan Ludo enggak di jalan-jalan aja ya tapi kalau dikembangkan lagi itu bisa aja kita tambahkan di sini ada satu tantangan kemudian ada apa gitu ya itu bisa juga ya bisa tapi di dalam kartu-kartu. Nah, ini seperti ini ya. Jadi ketika berhenti di jalur yang di sini misalnya. Nah, ini kita bisa ambil kartu tertentu yang di dalamnya itu bisa berisi informasi yang bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi mungkin ada satu perilaku yang dia harus lakukan atau dia putuskan. Karena bermain board game itu salah satu keunggulannya juga adalah membuat keputusan gitu, belajar membuat keputusan dan apa ya? Ada yang bilang bahwa mengambil resiko yang yang lebih aman karena dia tidak harus turun langsung gitu ya. Tapi ini ada sedikit pro kontra nanti di situ kalau misalnya ada saya nggak setuju, gua nggak setuju gitu ya. Nah di situ anak-anak mulai belajar tuh mengambil keputusan dan mempertimbangkannya. Kemudian ini ada pion atau token permainan ya biasanya ini menjadi si pemilik si pemainnya atau pengganti pemainnya di dalam permainan ini.
Dan ini biasanya yang membuat, dan semua komponen-komponen ini sebenarnya inilah yang membuat kenapa board game itu lebih menyenangkan dibandingkan dengan permainan-permainan lain gitu. Tapi saya tidak bilang ini yang paling efektif atau menyenangkan, tidak. Tapi ini menjadi salah satu bagian yang mungkin dipercaya dapat menyenangkan di dalam kelas untuk digunakan oleh guru. Kenapa? Karena ada hal-hal yang harus dilakukan oleh siswa gitu, sehingga perhatian mereka tuh terfokus pada board game. Ya, misalnya kayak dia harus melempar dadu, dia melihat angkanya berapa, kemudian ada di situ ada ada seru gitu ya, keseruan itu tadi, itu yang membuat sebenarnya membuat anak-anak tuh fokus pada hal ini gitu. Tapi kalau misalnya ada pun board game yang tidak ada papannya, sebenarnya bisa mengalihkan fungsinya. Kartu ini bisa jadi sebuah fungsi papan gitu ya. Jadi bukan berarti papan itu harus board game itu harus berupa papan seperti ini, enggak gitu. Tapi bisa dari kumpulan-kumpulan kartu ini sehingga bisa disusun menjadi apa namanya, board game, atau dia justru menjadi papan permainannya gitu. Dan biasanya ada koin-koin untuk menghitung keunggulan atau poin untuk keuntungan dan lain-lain. Nah, ini sebenarnya secara umum apa yang dimiliki oleh board game gitu ya, secara komponennya. Tapi kalau kita lihat, nah ini kalau kita, saya ambil satu sedikit penggalan video gitu ya. Ini kalau kita main yang seperti model-model monopoli gitu ya. Nah, sebenarnya ini kalau saya tidak salah, ada sejarah di dalam monopoli itu adalah membangkitkan kesadaran masyarakat terhadap pajak ya. Itu salah satu latar belakang yang saya temukan terhadap lahirnya monopoli itu ya, karena itu gitu ya. Kesadaran untuk membayar pajak bagi masyarakat itu, khususnya untuk orang-orang yang apa namanya ya, yang terlalu banyak memonopoli tanah dan lain-lain gitu. Sehingga ini dimunculkan gitu dalam sejarahnya. Nah, bagaimana mengintegrasikan ini mungkin bagi kita, ya saya dulu sebagai seorang pemula, bagaimana saya memasukkan nilai-nilai kewarganegaraan atau konten kewarganegaraan ke dalam board game? Ya berarti saya harus memanfaatkan, saya harus tahu dulu yang tadi, yang di sini, yang ini komponen-komponen ini itu harus ada kaitannya dengan kewarganegaraan gitu. Nah, apa saja struktur yang harus diperhatikan ketika kita membuat ini? Nah, itu tadi, ini ada kaitan dengan yang tadi dijelaskan oleh Mbak David. Yang pertama itu tujuan. Kalau misalnya tujuan pembelajarannya adalah mengevaluasi, maka tujuan permainan ini harusnya adalah mengevaluasi. Jangan hanya sekedar menjelaskan, karena kalau hanya menjelaskan, maka tidak mencapai pada tujuan yang akan dimaksud gitu. Nah, kalau misalnya kita di SD, misalnya mengenalkan nama-nama hewan, berarti tujuannya ini adalah mengenalkan. Mengenalkan itu berarti apa? Nah, ini akan berhubungan dengan mekaniknya ngapain. Kalau mengenalkan berarti anak hanya misalnya mengambil kartu, melihat, kemudian menghafal, kemudian meletakkan kembali, bertukar lagi dengan teman. Jadi sampai betul-betul dia apa namanya, ini disebut mekanik, cara bagaimana eh, seorang desainer game atau guru itu mencapai tujuannya itu, misalnya mengenalkan nama-nama hewan, ya berarti mekaniknya itu dengan cara seperti itu gitu. Nah, narasi yang dibangun itu kalau bisa membuat mereka kepo gitu ya. Ada seorang petualang datang ke sebuah hutan gitu. Harus dibangun menarasi itu gitu. Kalau tidak ada narasi seperti itu, anak-anak tidak akan apa namanya ya, tertantang untuk merangkai ceritanya seperti apa gitu. Maka harus dibangun narasinya. Kita harus masuk ke dalam imajinasi. Biasanya kalau guru SD dia sudah tahu pasti. Kalau untuk anak SMA, mungkin petualangan boleh gitu, tapi petualangannya ditambah lebih lebih detail gitu ya. Misalnya masuk ke dalam sini, kemudian menemukan gua apa, kemudian itu narasi harus dibangun sesuai dengan tujuan atau karakteristik siswanya. Kalau di SMA ya disesuaikan dengan anak-anak SMA. Tuh, kalau saya misalnya kemarin board gamenya Bandung atau board game tentang hukum gitu, maka saya, karena materinya mengevaluasi, maka saya membangun ada struktur hukum gitu di dalamnya. Ini berat untuk anak-anak TK gitu, makanya ini tidak gunakan untuk anak TK gitu, tapi ini digunakan untuk anak SMA. Kenapa? Karena memang dia untuk mengevaluasi hukum gitu, mengevaluasi praktik-praktik hukum. Contohnya misalnya ada praktik hukum yang salah, keputusan yang diambil salah oleh hakim gitu ya, bagaimana cara dia memutuskan. Nah, ini saya bangun di situ narasinya, sehingga anak-anak untuk mencapai proses peradilan yang baik sampai di akhir ya gitu. Ya harus diciptakan narasinya. Kemudian kontennya apa? Kalau konten matematika ya otomatis tentang matematika. Tapi kalau tadi kayak misalnya Mbak Devi bilang, kalau misalnya ada kaitan matematika dan PKN, itu harus ada kejelasan juga biar nanti uh, tidak tidak semakin rumit gitu ya. Kemudian ada pengalaman yang ingin dibangun. Apa pengalaman? Pengalaman merasakan. Nah, ini yang saya harus garis bawahi, ada pengalaman untuk merasakan. Nah, biasanya ini dekat dengan kehidupan anak-anak. Yang diminta apa?
Oh, yang diminta adalah mengenalkan hewan. Maka pengalaman mereka apa? Ya mereka jadi tahu gitu ya. Pengalaman mereka tahu hewan ini, hewan ini, hewan ini. Kemudian ada ketika dia salah menyebutkan, temannya memperbaiki, ada pengalaman-pengalaman itu tadi. Sehingga ketika dikasih pengalaman yang baru, ketika mengenalkan kartu eh, hewan yang baru, nah dia jadi tahu. Gitu. Nah ini menjadi satu hal yang menarik menurut saya kalau misalnya kita mau mengenal ini lebih baik. Kemudian estetika ini berkaitan dengan visual. Nah kalau misalnya Bapak Ibu lihat di sini, secara visual itu estetikanya juga ya ini rapi gitu ya, ini enak untuk dimainkan. Tapi kalau misalnya prototipe awal, ya memang pasti akan ada prototipe awal, memang pasti akan tidak terlalu menarik. Oleh karena itu bisa diperbaiki, perbaiki lagi, perbaiki lagi. Nah, kalau misalnya ada guru-guru yang memang terbatas kemampuannya untuk mendesain dan lain-lain, ya bisa gunakan aplikasi-aplikasi. Tapi bisa juga kadang-kadang kita terbatas untuk mengakses aplikasi, itu kita bisa juga bekerja sama dengan siswa ya untuk dia punya potensi desain apa-apa, kita bisa ya bekerja sama atau berkolaborasi. Ya seperti game yang tadi saya bilang Nomo yang berbasis hukum itu didesain oleh siswa saya gitu. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Kemudian harus ada konflik Bapak Ibu untuk membuat board game itu seru ya. Kalau tidak hanya sekedar ngambil kartu, ya udah selesai gitu. Tapi kalau untuk anak SD mungkin konflik yang dimaksud itu adalah eh, dikasih tantangan gitu ya. Tantangannya misalnya dia harus jalan berapa kota, kemudian eh, dia harus menemukan masalah ini gitu sebelum dia harus mencapai eh, mengumpulkan nama-nama hewan tadi kalau dapat 10 gitu ya baru dia pemenangnya gitu. Tapi untuk mendapatkan 10 itu tidak mudah, harus ada konflik di dalamnya. Misalnya eh, pion pemainnya ataupun misalnya pion pemain itu tergeser ya oleh teman yang barusan saja datang di kotak itu atau di petak itu, nah itu bisa jadi konflik sebenarnya. Sehingga dia bisa aja, aduh lu kenapa sih menggeser gua gitu ya, atau kenapa kamu menggeser saya gitu. Jadi ya itu bisa jadi satu konflik sebenarnya untuk merangsang anak-anak untuk secara emosional ya melihat bagaimana mereka berinteraksi. Kemudian hasil apa yang diharapkan? Apa yang ingin dicapai? Berapa hewan yang akan dikenal oleh anak itu dalam proses belajar melalui board game? Oh, ada 10, ada 15. Itu ada target-targetnya. Kalau tidak ada target, ada hasilnya, ya tidak bisa gitu. Ini kita bicara board game untuk pembelajaran. Karena kalau untuk atau yang disebut dengan serius board game gitu ya. Kalau hanya untuk senang-senang, nanti saya akan eh, jelaskan gitu ya apa yang menjadi temuan-temuan saya juga di dalam riset penelitian dan di fakta di lapangan. Nah ini ada satu contoh, ini ada namanya ada board game yang disebut Keep Cool ya. Ini berkaitan dengan ini ada unsur politiknya, ada unsur lingkungannya. Jadi orang-orang itu sebagai petinggi-petinggi negara gitu ya, ini berkumpul untuk membicarakan tentang isu lingkungan, krisis lingkungan gitu. Tapi dengan cara-cara bijaksana dan memainkan politik-politik tertentu gitu. Nah, ini saya sebenarnya belum belum memainkan ini, tapi dari hasil riset yang saya kaji itu termasuk salah satu permainan yang katanya bisa bisa efektif untuk meningkatkan juga interaksi ya. Hanya saja eh, di dalam riset itu dia juga mengatakan bahwa Kipul ini sebenarnya bisa efektif apabila kita juga mengaitkan dengan isu-isu lingkungan yang ada di sekitar kita atau mungkin praktisi-praktisi lingkungan itu sehingga nanti ada kolaborasinya itu lebih bagus lagi kalau memang untuk tahapan yang lebih lebih jauh gitu ya. Nah, tapi ada juga nih ini contoh board game yang dia temanya evolusi gitu ya. Temanya evolusi tapi ini sebenarnya board game komersil tapi digunakan untuk edukasi, untuk pelajaran evolusi gitu ya di dalam pelajaran-pelajaran biologi biasanya. Nah, ini ya ditemukan bahwa desainer si pembuatnya ini tuh eh, terkesan ada kegagalan gitu. Kenapa? Karena ini sifatnya tadi itu hanya sekedar untuk yang menurut riset itu adalah hanya sekedar membuat seru-seruan aja. Karena hasil dari pembelajaran evolusi dan proses evolusi itu tidak dimaknai oleh siswanya. Kenapa? Karena itu tadi, karena ternyata yang dibangun di dalam board game evolusi ini hanya sifatnya imajinasi, ya imajinasi aja. Padahal sebenarnya harusnya dimasukkan teori-teori evolusi atau apa yang memang untuk khusus ini nih, yang bisa dikatakan untuk usia-usia ini gitu ya. Jadi sampai mana evolusi itu dikatakan dipahami oleh siswa gitu. Nah, tapi di sini ada proses-proses evolusi di dalam board game ini yang dilewatkan sehingga akhirnya anak-anak itu nggak ngerti. Nah,
ini yang jadi riset, hasil riset gitu ya. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya karena saya rasa udah cukup. Sudah, ini slide yang paling ditunggu sebenarnya. Terima kasih. Nah, jadi saya memang agak sedikit tanggung gitu karena nanti untuk berikutnya kita akan membahas bedanya board game yang komersil karena banyak guru-guru yang menggunakan board game komersil itu untuk edukasi ataupun pembelajaran, tapi justru banyak menemukan hal-hal yang kok cuma segini jadinya jenuh gitu ya. Nah, ini bisa jadi pembahasan yang menarik menurut saya untuk kita bahas ke depannya gitu. Nah, mungkin dari teman-teman yang mau bertanya atau Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu dosen atau teman-teman mahasiswa, silakan. Silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan. Saya baru ini ya Mas Agus ya, maksudnya ternyata evolusi ini memang imajinatif. Sayang ya karena hanya beneran ini board game yang untuk fun aja ya, nggak ada learningnya gitu. Maksudnya learningnya kurang gitu. Padahal sebenarnya harusnya Betul. bisa, Betul judulnya Mbak aja Novik. udah menarik gitu, evolusi gitu sebenarnya. Iya, betul. Dan ini sebenarnya nggak hanya satu, Mbak Novi, dalam riset itu dia bilang ada 4, kalau nggak salah. Jadi ada 4 board game yang ternyata diterapkan dalam siswa di sekolah gitu oleh guru, tapi nyatanya ya memang menurut desainernya ini hanya untuk sekedar seru-seruan, ya. Memang memberikan pengalaman baru untuk belajar evolusi, tapi katanya terbatas ya karena dia ternyata ada teori-teori evolusi yang tidak tidak dimasukkan di sini gitu sehingga ada yang hilang gitu. Oke, oke. Silakan Oke, Bapak Ibu, ada yang mau mengungkapkan silakan pendapatnya atau ingin bertanya ya atau ke memang Mas Agus? ya silakan, mungkin teman-teman yang lain Ada yang penasaran? ya silakan. Silakan Kalau Bapak Ibu kalau misalnya Mm-mm. Silakan Mas Agus. oh ini ada nih. Kak, selama ini untuk R&D dan pembiayaannya dari dana pribadi atau seperti apa dan rekomendasi vendor untuk mencetak boardnya Kak gitu ya. Oh oke. Ini tuh R&D. Oh biayanya pribadi. Biayanya pribadi sih ya karena sebenarnya itu tadi gitu. Saya harus banyak bekerja sama dengan anak-anak karena dari desain juga kan saya terbatas sehingga saya banyak menggunakan pengalaman ini dengan anak-anak dulu gitu. Tapi sebagai seorang guru yang memang sangat apa ya terbatas untuk pengemas juga udah banyak administrasi yang dilakukan, mantau perilaku anak-anak juga, jadi udah aktivitas di sekolah juga padat gitu ya. Jadi sebenarnya untuk saya akan banyak menggunakan mana media-media yang paling dekat dengan saya, termasuk misalnya dari eh, hal-hal yang paling sederhana, misalnya PowerPoint ataupun Canva gitu ya, itu saya bisa gunakan untuk pengembangan board game dulu. Jadi nggak perlu harus yang dana yang banyak, harus yang seperti apa gitu. Karena dari situ nanti kita kembangin lagi, sehingga kita tidak hanya satu kali mengembangkan langsung tiba-tiba bagus gitu ya, nggak gitu gitu. Bisa jadi nanti bisanya bekerja sama dengan apa namanya percetakan tertentu mungkin ya, atau misalnya teman-teman kita yang jago desain, misalnya ada kafe gitu ya, teman-teman yang jago di kafe atau desain komunikasi visual itu bisa juga ya membantu gitu. Itu aja dulu gitu. Itu untuk pengembangan awal menurut saya sih, Mbak Gina ya. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman bisa bertahan lebih lanjut untuk diskusi berikutnya, saya senang banget kalau teman-teman nanti kita akan bertukar tentang narasi yang akan teman-teman apa bangun gitu ya. Nah, ini dari atau bisa baca dari Mbak Sinta nih. Untuk Kak Agustinus dan Kak David, waktu membuat game untuk pembelajaran. Selain teknik membuat game, apa yang kakak-kakak punyai sehingga tercipta satu game, proses berpikirnya itu menciptakannya bagaimana? Personal skillnya apa yang dibutuhkan? Kalau saya secara pribadi, personal skillnya itu adalah yang mau belajar ya, mau cari tahu. Itu dulu aja sih sebenarnya. Karena kalau kita nggak mau belajar banyak, hanya sekedar pengen beli. Banyak guru-guru justru ingin membeli. Ya, justru yang saya temuin itu gitu, Mbak, Mbak
Mbak Sinta ya. Ini banyak justru guru-guru hanya ingin beli. Pak Agus sudah bikin belum? Saya pengen beli gitu. Nah, kalau hanya langsung pengen beli, ya nggak akan ada perkembangan di dalam diri kita gitu. Paling tidak kita coba dulu satu atau dua, baru kalau misalnya kita mau membeli sesuatu, saya juga bukan berarti langsung bikin langsung jadi gitu. Enggak, saya juga beli, kemudian saya coba dulu, oh saya lihat-lihat dulu, oke, oh caranya tuh seperti ini, oh bentuknya seperti ini. Kemudian lihat lagi, misalnya ikut seminar-seminar seperti yang diadakan oleh Ludinara, itu juga sangat penting sekali gitu. Karena tidak banyak mungkin organisasi-organisasi ataupun juga mungkin hal-hal apa namanya eh, ya organisasi lah ya yang memang mencintai dunia permainan atau board game yang kemudian atau komunitas lah yang mau mengembangkan ini kemudian sampai ke dunia sekolah dan bahkan memberikan peluang untuk guru-guru untuk belajar itu nggak banyak gitu. Nah ini jadi kayak karton juga bisa ya karton kita potong-potong kemudian kita test play dulu atau kita jadikan itu bisa juga. Ini ada dari Mbak Nina. Mbak Nina, maaf Kak, saya telat. Oh ya, nggak apa-apa. Izin bertanya Kak, saya ada tugas membuat PTK penilaian tindakan kelas. Kira-kira board game ini bisa berpengaruh terhadap hasil belajar atau yang lain Kak? Saran penelitiannya berapa lama Kak? Terima kasih. Oh, sebenarnya untuk penelitian tindakan kelas ini kan atau research action ya atau disebutnya dengan research action. Jadi tindakan kelas itu sebenarnya tergantung dari kitanya gitu ya, dari aktivitas di kelas maunya berapa kali mendapatkan efektivitasnya gitu. Kalau misalnya dari sekali implementasi kemudian di dua kelas gitu ya, atau misalnya mau satu kelas aja, tapi kita lihat berapa kali dia dilakukannya, 3 kali, 2 kali atau 4 kali ya, itu tergantung si gurunya gitu ya. Kalau misalnya gurunya misalnya mau sampai 4 kali, ya itu pasti akan prosesnya lebih lama gitu. Tapi kalau misalnya dari implementasi aja bisa, nggak mungkin board game itu kalau menurut saya nggak mungkin 1 kali atau 2 kali, paling nggak maksimal 3 kali. Nah itu aja udah bisa 1 bulan, bisa 2 bulan atau 3 bulan. Paling lama mungkin menurut saya kalau mau ya bisa 2 bulan sampai 3 bulan ya. Dan untuk riset untuk pembuatannya juga Mbak Nina ya ini untuk tadi yang seperti saya bilang bahwa board game itu bisa untuk meningkatkan kognitif, bisa juga untuk keterampilan atau afektifnya, atau bisa juga untuk apa namanya? Kalau kita bilangnya itu adalah kalau yang sifatnya perilaku itu saya sebutnya konasi. Konasi itu adalah beda dengan psikomotor ya. Kalau untuk ilmu-ilmu sains itu sebenarnya psikomotor kayak ilmu membedah itu sebenarnya kemampuan membedah kata itu sebenarnya psikomotor dilihat dari situ. Tapi kalau kita kayak misalnya agama mungkin agama kemudian pelajaran-pelajaran yang sifatnya value nilai-nilai itu saya lebih masukannya ke konasi. Jadi bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai yang ada di pelajaran kemudian di dalam kehidupan sehari-hari itu bisa melalui itu gitu dan itu bisa dilakukan melalui board game. Karena makanya tadi saya bilang integrasinya harus dimasukkan. Misal lingkungan keseharian itu dimasukkan ke dalam board game dan bagaimana melihat respon anak ketika di dalam board game itu dia lihat ada yang kecelakaan jatuh kemudian dia mau membantu. Nah, itu hal-hal yang kayak gitu atau dia hanya sekedar membantu untuk dapat poin. Nah, itu beda lagi gitu ya. Jadi itulah dan mungkin tantangannya adalah guru harus ngikutin tuh perkembangan mereka main gitu. Nah ini makanya kata Mas Dida, kalau di Ludiner aja 1 kali aja sudah sangat berdampak. Tapi itu yang sudah jadi dan tesnya berkali-kali betul. Bahkan Mas Dida juga sempat datang ke sekolah saya untuk Iya, untuk apa jadi namanya tes play ya. percobaan. Iya, jadi kelinci percobaan gitu. Dan itu juga belum tentu langsung jadi hari itu, tapi itu proses lagi gitu. Makanya sebenarnya tes play yang paling penting bagi seorang, menurut saya secara pribadi, ketika guru mau mengembangkan itu, ya dia harus gunakan dulu itu, dia coba dulu dengan beberapa teman-teman guru, kemudian dengan beberapa siswa, nanti besok dirubah lagi. Nah itu. Tapi teman-teman jangan pernah takut, teman-teman guru jangan pernah takut untuk berproses ya. Karena kalau takut berproses, ya kita akan berhenti sampai hanya di rancangan doang. Nggak akan pernah ada board game yang baik. Tapi kalau jadi satu, menurut saya board game itu versi Bapak Ibu sendiri dan itu belum ada yang memiliki, itu adalah kebanggaan terbesar ketika kita mampu menghasilkan suatu media yang baik menurut saya. Nah, ini juga jadi banyak ini diskusi ya, aja seru. Oke, Kak ada rekomendasi tempat cetak board game yang oke. Kalau di Bandung ada sih. Kalau di Bandung ada
Di mana itu ya? Di sini pokoknya saya nggak tahu namanya tapi ada gitu ya di Bandung. Itu kemudian untuk Agustin dan Kak David, waktu membuat game untuk pembelajaran, selain teknik membuat game, apa yang kakak-kakak punyai sehingga tercipta satu game? Proses faktor. Selain teknik membuat game, apa yang kakak-kakak punyai sehingga tercipta satu game proses berpikirnya? Oh, ini tadi udah ya. Oke, mungkin ada lagi, mungkin ada yang secara langsung. Ah, ini seru ya diskusinya. Oke, mungkin kalau mungkin ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan. 41 orang masih bertahan ya. Kak Ya, Gina, itu ada eh, ini ya, Kak Gina tadi yang nanya tempat itu ya, cetak. iya. Atau Kalau Mbak di Novi mungkin bisa Bandung di bantu. Angkasa Pura tuh, Mbak Oh ya, Gina Angkasa Pura. dibantu sama Mas Dida untuk jawab Angkasa Putra, Angkasa Putra. Angkasa Pura mah itu. Angkasa Pura mah penerbangan. Iya, Saya mau nanya dong, Kak Agus. boleh Mbak. Aduh, aku Ini ditanya jadi takut eh nih tanya enggak, Mbak Devi. enggak loh, maksudnya ini Jessie. Kan eh sebenarnya saya tuh kan desain game tuh tidak pernah untuk komersil ya. Jadi selalu untuk Yes. social impact, selalu buat pembelajaran. Nah, terus tuh ada 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 yang ngajak gitu. Yuk kita bikin komersil, itu jadi nggak pede, kayak aduh kayaknya nggak mau deh. Kenapa ya bisa kayak gitu padahal sebenarnya nggak tahu sih, mungkin ini nggak tahu, saya nanya aja sih, apakah Pak Agus juga merasakan hal yang sama dengan saya gitu, Eh, apakah pas nggak mau explore yang apa sih komersil, jadi pengennya ya buat itu aja, buat pembelajaran, buat edukasi, dan nggak tahu kenapa ya kayak gitu. pasti ya karena kita udah karena kalau aku sendiri kalau saya sendiri sih sebenarnya Mbak Bu kalau misalnya apa namanya ada yang ngajak gitu untuk bikin kemudian nanti dikembangkan untuk komersil kadang justru ragu ya karena tantangannya akan jauh lebih apa namanya berat karena saya pengalamannya terbatas untuk komersil gitu. Bahkan untuk yang di sekolah pun saya kadang-kadang kalau nggak risetnya nggak matang karena untuk membuat satu board game itu risetnya kan harus betul-betul matang ya untuk kemudian digunakan orang banyak. Jangan sampai kita bikin itu hanya untuk komersil kemudian akhirnya banyak guru-guru yang aduh bingung gitu ini gunainnya gimana atau terlalu sulit bagi mereka sehingga akhirnya merugikan mereka juga. Nah, itu jadi saya secara personal jadi apa ya khawatir gitu. Tapi sebenarnya kalau kita banyak untuk terus diulang, diuji coba. Nah, masalahnya kita ini kan guru bukan pengembang yang secara apa harus riset lagi gitu ya. Beda dengan penelitian atau apa. Nah, kalau dia hanya sekedar untuk mengembangkan di kelas aja, mungkin dia banyak kekhawatiran gitu. Nah, dia harus banyak kolaborasi dengan beberapa orang untuk bisa menghasilkan board game yang potensial dan bisa mungkin digunakan juga untuk sekolah-sekolah gitu, Mbak David. Ya, oke, terima kasih, berarti ketidakpedean saya valid ya berarti. Valid, valid Kayak banget, valid iya banget sih, Mbak karena David. emang takutnya tuh karena mungkin biasanya itu bertujuan untuk ada sisi edukasinya kali ya, dan Iya, untuk betul, membantu mengoptimalkan pembelajaran. Makanya ketika itu jadi komersil, kayak tujuannya jadi beda, kayak yang penting seru, yang penting laku. Tapi betul, sebagai betul yang Mbak, biasa ngembangin ada tujuannya tuh jadinya kayak semacam berat gitu, takut takut betul. tidak sesuai ekspektasi Ya, orang lain betul juga Mbak sih. David. Karena kita juga kan harus menyesuaikan dengan kurikulum ya. Itu beban yang berikutnya. Kalau misalnya dia ganti kurikulum, ganti tema lagi, nah bisa jadi yang di materi kelas 10 itu tidak dipakai lagi misalnya, atau kelas SMA kelas 1, jadi nanti dipakai di kelas 2. Jadi dia jadi agak sedikit beban lagi gitu kan guru tersebut gitu. Padahal dia udah beli itu misalnya. Atau dia tunda dulu gitu. Nah, tunda ini dia banyak administrasi lagi. Jadi udah nggak jadi-jadi, nggak pakai-pakai jadinya. Gitu. Justru sebenarnya hasil-hasil banyak riset itu menawarkan untuk sebenarnya pendidikan-pendidikan guru itu sudah harus mulai mengenalkan board game. Dan saya rasa belum semua untuk mengenalkan atau mungkin kalau pelatihan kan seperti saat ini kita sudah termasuk pelatihan yang membangun pengetahuan knowledge Iya. tentang tentang board game tapi untuk
mengundang orang ke dalam pendidikan guru, FKIP, kalau dulu FKIP disebutnya, ya nggak tahu EKIP dulu ya. Nah sekarang kan FKIP gitu. Nah itu mengundang itu untuk melatih, membuat mahasiswa, membuat itu tuh belum banyak yang melakukan itu gitu. Padahal sebenarnya Mhm. permainan bukan hanya board game itu sudah menjadi bagian dari pengembangan di dalam pendidikan gitu. Itu sudah menjadi Betul. menjadi hal yang harus dilakukan justru. Iya, Tapi yang dilakukan oleh dosen-dosen, ini mohon maaf saya tidak mengkritik, tapi saya memberi saran bahwa harusnya perlu itu dikembangkan gitu. iya, sepakat Gitu sih. sih. Jadi kalau saya lihat fenomenanya nih, wah Agus. Jadi saya tuh lihat teman saya yang juga punya kayak komunitas untuk desain board game kayak gitu-gitu ya. Jadi sehari-hari mereka itu membantu, bayangkan, mahasiswa DKV untuk Ya, mengembangkan board game untuk edukasi. Padahal dalam pikiran saya, wah, harusnya tuh guru yang jadi kreator betul, karena bahannya banyak gitu. betul, Guru tuh betul. bahannya banyak kan. Maksudnya sayang banget kalau guru-guru tuh eh, belum jadi kreator gitu. Padahal, aduh, ini ya bener tadi sih kata Kak Agus bahwa sebenarnya harus harus didorong di ruang-ruang persiapan guru menjadi seorang Dan guru tuh harus betul, dan banyak harusnya pelatihan kampus juga itu, ya. ya, dan harusnya kampus itu melibatkan kayak contohnya Ludinara gitu ya, masuk kampus untuk Mhm. mengajarkan itu harusnya. Iya, Kalau iya, memang iya. mereka terbatas gitu, harusnya ya. Mhm. Iya, betul. Karena kan kalau teman-teman DKV ini mendesain adalah tugas kuliah dan produk kan. Mereka ada kayak mata kuliahnya gitu bikin produk. Iya, biasanya kan mereka itu ada materi, kalau kami dulu di kampus itu kalau pendidikan guru kan kita punya kayak praktek mengajar kayak micro teaching, Mhm, kemudian ada media pengembangan media pembelajaran, metode mhm. pembelajaran itu harusnya di situ tuh pas banget tuh dosen-dosen media harusnya melibatkan itu gitu. Dan Betul, betul. satu semester itu membuat media aja, justru bagus Iya, kan? iya. Hasil produk akhirnya jelas, terlihat dan sudah kredibel, bisa dibuat riset, bisa terpakai untuk masyarakat, Iya, berdampak, betul. hak paten, ya kan jelas. Jadi tujuan guru-gurunya itu jelas gitu. Hasil yang Betul, dia betul, betul. gunakan di dalam dia di sekolah nanti dia punya ilmu. Dia kalau kalau dalam satu kelas itu dia punya 40 mahasiswa, 40 misalnya Mhm. dibagi 4 4 4 4 bikin itu punya 10 loh. Satu Iya, betul. angkatan itu dia Menarik punya ya. 10. Menarik Menarik banget banget. kan? Iya, iya. 10 itu dihak patenkan gitu. Paham, Dan Kak. itu digunakan. Nah, itu sebenarnya bisa banget gitu. Dan kampus kan punya dana untuk itu sebenarnya. Hmm. Dengan hasil-hasil Iya, riset iya. gitu. Nah, saya rasa itu yang harusnya untuk kedepannya mungkin ya hasil. Dan kami sebenarnya niat baiknya adalah ingin memfasilitasi seri-seri ini untuk kedepannya bisa kita fasilitasi guru-guru. Mungkin Iya, ya paling tidak yang buat teman-teman guru yang jauh ini karena banyak yang dari Semarang, dari Lampung, eh, tadi Mbak Novi bilang Cilegon juga ada gitu ya. Atau iya. tadi ada yang bilang dari Malang, justru Malang, Kediri gitu. Nah, ini tuh bagus banget kalau Mhm. mereka kita tidak bisa jangkau, tapi melalui obrolan ini mereka paling tidak ada satu atau dua yang mau Iya. mau mencoba gitu. Mhm. Ini menarik banget sih dari Kak Sinta ya. Jadi kan emang fancy. Jadi ini saya bikin cover game saya nih tentang lingkungan. Ini saya jahit sendiri loh. Ada Oh, keren. ada kain bekas di rumah saya jahit sendiri. Padahal ini tuh karena saya nggak punya modal buat bikin box. Iya Jadi saya betul. jahit pakai kain. Terus simple aja sederhana kayak cuman set. Ini papan indikatornya, aduh nggak jelas ya. Ini papan indikatornya satu, sisanya kartu aja yang saya cetak. Udah segini doang, selesai. Jadi nggak harus kayak pakai dadu segala macam kayak Betul gitu-gitu. betul. Jadi komponen tuh bisa sangat-sangat sederhana Sangat sederhana, sekali. betul. Betul. Dan ini Betul. aja saya desainnya tuh pakai komponen Canva, Bu. Bener-bener bener-bener udah pakai pakai ini komponen Canva semua. Jadi kalau Lebih dikomersilin ya mudah juga ya. gimana? Iya, Hmm. jadi nggak sulit sih Kak. Kak, kalau misalnya mau desain asal kita ada kemauan, Ya. ini benar-benar udah cuman segini doang tuh. Nggak ada boardnya sama sekali. Iya betul. Keren ya Mbak Titin. Semangat. Ya nanti
Mbak Sinta, terima kasih buat apa namanya ini pernyataannya atau mungkin motivasinya juga buat kita. Tapi dan memang di awal ini kami memang mengawali ingin mengetahui dulu persepsi dan juga kemauan dari teman-teman guru ataupun komunitas yang gabung gitu ya untuk mengetahui bagi sejauh mana sih memandang board game itu dan kendala-kendala yang dihadapi dan keinginan apa sih yang diinginkan untuk pengembangannya sehingga nanti ke depannya kelas-kelas series berikutnya kita bisa obrolan gamenya bisa lebih fokus pada apa yang diinginkan oleh Mbak Sinta ini gitu ya. Jadi mana sih yang lebih simpel gitu. Oke, mungkin itu dulu Mbak Novi. Kita sudah lewat 3 menit ya. Iya, kita sudah lewat 3 menit Terima dari kasih. durasi yang kita janjikan. Tapi kan tadi kita mulai juga molor 5 menit ya, Ya, jadi masih on track lah gitu. Terima kasih Mas terima Agus, kasih Mbak terima Novi. kasih teman-teman yang udah ikut ngobrol malam ini, Mbak David, Bu Sinta, Mbak Gina. Terima kasih banget. Eh, Ya, ini kan awalan ya. Jadi ini ngobrol game pertama untuk tahun 2025 ini. Kita mulai lagi dengan tadi saya bilang ruang untuk kita saling berbagi, saling sharing, berbagi masalah, berbagi ide, solusi, berbagi praktek baik antara apa dari guru untuk guru lagi gitu. Jadi ini akan ada seriesnya, Bapak Ibu. Jadi untuk yang hari ini kita memang membahas mengenai mengapa board game, persepsi teman-teman seperti apa sih tentang board game, kenapa harus pakai game, konsep pembelajarannya seperti apa, kendalanya seperti apa gitu. Teman-teman, yang berikutnya kita akan ada lagi di 2 minggu lagi di tanggal 18 Juni itu kita akan ngobrolin board game komersial versus board game serius gitu. Jadi ini akan ada seriesnya cukup banyak ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman masih tertarik untuk ikut ngobrol, ayo kita ngobrol lagi. Dan teman-teman tadi mungkin ada yang bilang, ada yang nanya tentang gimana sih caranya bikin board game, gimana sih caranya bikin apa namanya, gimana sih cara memulainya, harus seperti apa sih personanya gitu. Sebenarnya nggak ada harus persona tertentu ya teman-teman, karena board game itu bener-bener apa ya, apalagi board game yang digunakan untuk pembelajaran itu bener-bener bisa custom banget sesuai sama personil gurunya, lokasi di mana dia ada, sekolah dia ngajar, bahan apa yang ada di sekitarnya, koran bekas kah, karton kah. Saya punyanya teman-teman teman-teman dari Kumara sebagai game konsultan dan game designer itu pernah mengadakan satu event di Aceh kalau saya nggak salah. Nanti bisa dikonfirmasi ke teman-teman Kumara gitu kalau ini. Teman-teman Kumara itu mengadakan satu event ke sana untuk training dan kebetulan ada seorang guru yang kemudian bilang, oh karena saya mengajar di sini saya nggak boleh pakai ini, saya nggak boleh pakai itu, saya nggak boleh pakai apa-apa. Sampai akhirnya Mas Eko itu keluar dan kemudian mencari benar-benar mencari batu, ranting dan kemudian mereka membuat satu permainan dari itu. Jadi kalau teman-teman membayangkan board game mahal dan apa enggak ya teman-teman benar-benar bisa custom gitu dari dari kitanya gitu dari teman-teman sendiri gitu secara pribadi. Dan kalau teman-teman pengen tahu lebih banyak lagi, mungkin sambil kita nih 2 minggu lagi kita akan ngobrol lagi, teman-teman juga bisa buka websitenya Ludenara di ludenara.org. Di sana itu ada cukup banyak materi teman-teman. Jadi ada materi tentang game-based learning, ada materi tentang game design, ada videonya, materinya bisa di-download secara free. Videonya bisa ditonton sampai berulang-ulang, silahkan. Gitu. Jadi sebagai awalan mungkin teman-teman bisa dari sana dulu. Gitu. Setelah dari sana mungkin teman-teman bisa tadi yang seperti yang dibilang Mbak David, Mas Agustinus juga bisa riset. Gitu. Bisa riset sederhana aja. Bisa pakai apa nih saya kira-kira? Bisa dibantu sama Canva kah? Bisa dibantu sama AI kah? Bisa dibantu sama apa nih saya nih? Gitu. Bisa dibantu sama temen kah dari DKV? Gitu. Bisa kerjasama kan dengan muridnya? Gitu. Jadi silahkan, monggo bisa masuk ke sosial medianya Ludenara. Di Instagram itu @ludenara, Facebooknya juga sama @ludenara, kemudian websitenya ludenara.com, YouTube-nya Ludenara. Jadi bisa masuk ke sana, ada cukup banyak material di sana kalau teman-teman ingin memulai sesuatu gitu dengan game dan game-based learning. Itu dulu teman-teman. Nah, 2 minggu lagi kita bisa ketemu lagi di ruangan yang sama seperti ini, bisa ngobrol, sharing, berbagi. Masih free, tetap free, teman-teman. Informasinya akan kami detailkan minggu depan. Jadi pantengin sosial medianya Ludenara.
kita akan bagikan informasinya di sana juga di grup-grup komunitas chatnya dari Ludenara gitu. Jadi mungkin ada teman-teman yang dapat informasi dari sana. Nanti akan kita bagikan informasi yang sama juga di sana dengan channel yang baik dari chat maupun dari sosial media. Jadi silahkan pilih yang nyaman buat teman-teman untuk mengikuti. Nanti kita akan bagikan informasinya, teman-teman bisa segera mendaftar juga gitu. Terima kasih untuk malam ini. Teman-teman yang sudah berdonasi, sekali lagi Kak, saya mengucapkan terima kasih. Kami akan segera merilis sertifikatnya dalam waktu 1-2 hari ini. Kebetulan 2 hari lagi hari libur teman-teman. Jadi saya usahakan besok bisa dirilis, tapi sekiranya besok belum menyampai ke emailnya teman-teman yang ada di link pendaftaran, saya minta maaf dulu. Hari Senin paling telat akan dikirimkan. Hari kerja terakhir ya. Hari kerja kedua ya teman-teman setelah besok ya. Jadi 1-2 hari kerja akan nyampe ke teman-teman semuanya. Sekali lagi terima kasih buat waktunya teman-teman. Tetap semangat. Ada banyak ide-ide baik ini tadi. Jadi silakan dikumpulkan ide baiknya dan silakan dieksplor lebih lanjut. Itu. Silakan memulai dengan link yang ada di Ludenara. Silakan manfaatkan semua yang ada di sana. Kami bisa dihubungi kapan saja, melalui apa saja, kami akan menjawab teman-teman gitu. Jadi silakan teman-teman ya, jangan ada yang sungkan, jangan ada yang khawatir. Terima kasih semuanya, terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih Mas Agus. Terima kasih Mbak Novi, Kita ketemu teman-teman 2 minggu sekalian. lagi. Terima kasih. Siap Terima Mbak kasih Novi. teman-teman semuanya. Terima kasih semuanya. Selamat malam teman-teman. Teman-teman bisa meninggalkan ruangan. Saya juga akan segera menutup ruangan ini. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Makasih. Makasih Mas Agus. Terima kasih Mas Dida. Sampai Terima kasih Mbak ketemu. Novi. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam.